Halo adik-adik kelas 12, bertemu lagi dalam pembelajaran biologi. Dalam video ini, kita akan membahas materi dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Untuk subtopik, penyusunan laporan hasil percobaan terhadap faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini ya adik-adik kita akan menyusun suatu laporan hasil percobaan terhadap faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, mungkin adik-adik ya sudah mendapat tugas dari guru di sekolah ya untuk melakukan mini riset atau melakukan penelitian kecil yang nantinya adik-adik disuruh untuk membuat suatu laporan dari hasil percobaan. Nah, pengaruh dari faktor luar ya yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Nah, untuk membuktikan pengaruh faktor eksternal itu dapat dilakukan dengan melakukan suatu percobaan. Nah, dalam membuat laporan ilmiah, nah harus dilakukan dengan metode ilmiah atau langkah-langkah ilmiah yang terdiri dari beberapa metode ilmiah ya adik-adik, yaitu yang pertama adalah merancang percobaan. Nah, merancang percobaan itu adalah menuliskan dan membuat rancangan percobaan agar percobaan dapat berjalan dengan baik dan diperoleh hasil sesuai dengan hipotesis yang diujikan. Nah, berikutnya adalah menentukan alat dan bahan yang diperlukan. Nah, alat adalah semua benda yang digunakan untuk melakukan percobaan. Nah, contohnya pisau, pipet tetes, gunting, dan lain-lain. Sedangkan bahan itu adalah semua benda atau zat yang dibutuhkan dalam percobaan, seperti air, asam cuka, biji kacang hijau, dan lain-lain. Nah, kemudian ada variabel. Nah, variabel adalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam suatu percobaan dan memiliki nilai yang dapat diubah. Nah, ada tiga macam variabel ya adik-adik di sini, yaitu variabel bebas adalah variabel yang sengaja dibuat berbeda yang memberikan pengaruh pada variabel terikat. Atau variabel bebas ini biasanya disebut dengan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Nah, kemudian yang kedua adalah variabel terikat, yaitu variabel yang mendapatkan pengaruh dari variabel bebas. Nah, yang ketiga adalah variabel kontrol, yaitu variabel yang dibuat sama untuk semua perlakuan. Nah, contohnya adik-adik, kita mau meneliti atau melakukan proses percobaan tentang pengaruh air terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nah, jadi variabel bebasnya itu adalah si air ya adik-adik, karena air yang dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Nah, sedangkan variabel terikatnya itu adalah pengaruh pertumbuhan dari tanaman kacang hijau. Nah, berikutnya variabel kontrolnya itu adalah ada tanah, ada cahaya, ada nutrisi, dan lain-lain. Nah, kemudian menentukan teknik atau cara yang digunakan. Ada dua macam kelompok dalam percobaan biologi, yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Nah, berikutnya adalah menentukan waktu percobaan. Nah, menentukan lama waktu percobaan itu tergantung dari lama proses pengamatan yang diinginkan. Nah, barulah melakukan proses percobaan. Selesai merancang percobaan, dapat dimulai melakukan percobaan. Nah, percobaan dilakukan sesuai dengan prosedur dan cara kerja pada rancangan percobaan. Selama percobaan berlangsung, pengamatan harus dilakukan dengan cermat, tekun, teliti, dan jujur sehingga diperoleh data yang akurat. Kemudian, menganalisis data dan menarik kesimpulan. Data yang diperoleh dalam percobaan itu terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dengan angka, sedangkan data kualitatif adalah data yang dinyatakan dengan kata-kata. Itu contohnya ya adik-adik, data kuantitatif misalkan panjang dari akar adalah 5 cm. Nah, atau tinggi dari batang adalah 10 cm. Jadi dia ada ukurannya adik-adik ya untuk data kuantitatif. Sedangkan untuk data kualitatif itu adalah data yang dinyatakan dengan kata-kata. Contoh, warna daun berwarna hijau tua atau daun berwarna kuning. Nah, itulah data kualitatifnya. Nah,
Nah, setelah itu baru menyusun laporan percobaan. Nah, jadi laporan yang baik itu ya adik-adik harus memenuhi dari kriteria yang seperti ini ya. Adik-adik yang pertama adalah judul, kemudian ada prakata, kemudian ada daftar isi, kemudian ada pendahuluan. Nah, misalkan tadi kita melakukan proses penelitian tentang pengaruh air terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nah, itulah dia judulnya. Kemudian prakata itu adik-adik adalah kata-kata ucapan terima kasih ya. Nah, yang membantu proses penelitian kita atau melakukan eksperimen. Nah, berikutnya adalah daftar isi. Nah, biasanya di daftar isi ini tertera halaman-halaman ya adik-adik. Nah, di mana bagian judulnya, perkataannya, di halaman berapa nanti hasil dan pembahasannya, seperti itulah di daftar isi. Nah, kemudian pendahuluan. Nah, di pendahuluan biasanya itu terdapat latar belakang. Nah, latar belakang kita melakukan proses penelitian, misalkan kita dilatar belakangi oleh belajar biologi ya, oleh mendapatkan tugas dari guru untuk melakukan eksperimen. Nah, seperti itu dia misalnya ya. Nah, kemudian tadi ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah. Nah, biasanya rumusan masalah itu kata tanya ya adik-adik, misalnya bagaimana pengaruh air terhadap proses pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nah, seperti itu dia. Kemudian ada tujuan dan manfaat dari proses penelitian kita. Nah, berikutnya adalah tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini adalah teori ya adik-adik. Misalkan, apa itu arti kata pertumbuhan, perkembangan, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, berikutnya adalah metode penelitian. Nah, di metode penelitian inilah tadi ada alat dan bahan, kemudian kapan kita melakukan proses penelitiannya, dan bagaimana proses penelitiannya kita lakukan. Nah, berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Tentunya hasil dan pembahasan ini adalah sesuai dengan yang telah kita dapatkan selama melakukan percobaan. Nah, setelah itu barulah kita simpulkan apa hasil percobaan kita. Nah, jadi kesimpulan ini adalah menguji dari hipotesis yang dibuat di awal. Nah, jadi adik-adik ya, kalau hipotesisnya itu diterima, artinya kita tadi melihat ada pengaruh dari air terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kalau hipotesisnya tidak diterima, artinya kalau penelitian kita ini tidak berhasil. Nah, dicantumkan ya adik-adik apa alasannya. Misalkan saat melakukan proses penelitian terjadi hujan atau terjadi banjir sehingga penelitiannya menjadi tidak berhasil. Nah, seperti itulah dia di kesimpulan. Yang pasti data-data dalam kesimpulan ini harus jelas ya adik-adik. Nah, itulah dia proses merancang percobaan terhadap faktor luar dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Demikian pembelajaran kita ya adik-adik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya di subscribe channel ini. Terima kasih.